Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, mari kita lanjutkan kembali kisah novel. Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 229, bersama Novel Audioku Channel, selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Dia akan mengandalkan orang-orang ini untuk menahan Andrew, lalu membunuh Nathan Lewis dengan cepat. Setelah menerima perintah dari Ichiro Watanabe, semua pendekar samurai menghunus pedang samurai mereka satu demi satu, dan mulai bergegas menuju anggota protektorat dan orang-orang yang dibawa oleh Andrew. Andrew, kamu pergi dan tangani para samurai itu. Ichiro Watanabe serahkan saja padaku. Nathan Lewis buru-buru berkata kepada Andrew. Bawahan Andrew baru saja didetoksifikasi, dan kekuatan mereka belum pulih. Sekarang terserah Delon Rugo untuk memimpin penjaga untuk menangani para prajurit itu. Nathan Lewis takut Delon Rugo dan yang lainnya akan berada dalam bahaya, jadi dia bertanya Andre untuk membantu. Andrew melirik Nathan Lewis, lalu berteriak dengan marah, dan bergegas menuju para prajurit. Dan Nathan Lewis memandang Ichiro Watanabe dengan wajah bangga, dan berkata dengan mata dingin, sekarang, saya akan membiarkan Anda mencoba ilmu pedang 9 bayangan saya. Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, aura di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan cahaya keemasan tiba-tiba meledak sekarang, seperti matahari di langit, cahayanya menyilaukan, jauh lebih kuat dari cahaya yang dipantulkan dari 3 pria berbaju hitam. Pedang pertama, energi pedang itu seperti pelangi. Nathan Lewis perlahan mengangkat pedang pembunuh naga, bilahnya berdengung, dan kemudian tubuhnya terangkat ke udara. Ichiro Watanabe terkejut, dan buru-buru mengangkat pedang di tangannya untuk menemuinya. Dang, kedua pedang itu saling bersentuhan, dan api yang muncul membumbung tinggi ke langit. Watanabe Ichiro hanya merasakan sakit dan pedang di tangannya hampir jatuh. Pedang kedua, potong air dengan pisau. Nathan Lewis keluar dengan pedang lagi, kali ini cahaya pedang bahkan lebih menyilaukan, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Wajah Ichiro Watanabe menjadi sangat jelek, dia menggertakkan giginya, dan mendekatinya lagi. Klik, kali ini, Ichiro Watanabe hanya merasakan hantaman berat ke tubuhnya, lalu pedang di tangannya retak dan hancur. Petik 2, ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa tahu ilmu pedang 9 bayangan? Ichiro menatap Nathan Lewis dengan kaget, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tidak hanya aku tahu ilmu pedang 9 bayanganmu, aku juga tahu trik klon 9 bayanganmu dengan baik. Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, sosoknya terbelah, langsung berubah menjadi 2, lalu 3, 4. Setelah sosok Nathan Lewis akhirnya terbagi menjadi 6, ia berhenti. Keenam Nathan Lewis yang identik berdiri rapi di depan Ichiro Watanabe. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, bagaimana kamu bisa memiliki 6 klon? Ichiro Watanabe meraung, seberapa cepat 6 klon muncul. Aku telah berlatih selama 20 tahun, dan aku baru mencapai 4. 1 avatar, bisakah kamu berlatih 6 avatar dalam 3 hari? Ini benar-benar tidak mungkin. Watanabe Ichiro meraung, dia berani percaya bahwa apa yang dia lihat itu nyata, tapi dia tidak bisa mempercayainya, karena itu sangat penting baginya, pukulan itu terlalu besar. Meskipun klon bayangan ini tidak memiliki kekuatan serangan, mereka hanyalah hantu, tetapi mereka dapat membingungkan lawan dengan sangat baik, bahkan membuat lawan kalah. Telak tanpa menggunakan tangan. Saat itu di arena grup, Watanabe Ichiro menggunakan klon bayangan, dan Andrew hampir kehabisan tenaga sampai mati. Tidak ada yang mustahil. Nathan Lewis tersenyum ringan, dan semua avatar bergabung bersama lagi. Apakah kamu bunuh diri, atau kamu ingin aku melakukannya? Mata Watanabe Ichiro berkedut, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, menurutmu begitu, apakah aku akan menyerah? Setelah Watanabe Ichiro selesai berbicara, dia memandang ketiga pria berbaju hitam dan berkata, pengorbanan. Ketiga pria berbaju hitam itu terkejut ketika mendengar kata-kata Ichiro Watanabe, dan lalu ada sinar di mata mereka karena ketakutan. Tuan Watanabe, ketiga pria berbaju hitam itu menatap Ichiro Watanabe dengan memohon. Apakah kamu ingin memberontak? Pikirkan tentang keluargamu. Ichiro Watanabe mengancam mereka bertiga. Ketiganya gemetar, dan setelah saling memandang, mereka tiba-tiba menepuk dada. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Darah menyembur dari mulut ketiganya,
dan awan kabut darah jatuh ke tanah, langsung membentuk bentuk cakram. Mereka bertiga mematahkan lengan pada saat yang sama, dan rasa sakit yang parah membuat mereka bertiga mengerikan. Darah yang mengalir dari lengan yang terpotong secara teratur ditarik oleh mereka bertiga dalam sebuah pola. Gemuruh. Tiba-tiba, gunung berguncang, lalu asap mengepul, dan saat asap menghilang, sesosok besar muncul di depan Nathan Lewis. Apa ini? Nathan Lewis tidak bisa menahan ketika dia melihat apa yang ada di depannya. Saya melihat bahwa itu adalah binatang besar, tingginya beberapa meter, dengan gigi tajam terbuka, dan bentuknya aneh, dan tidak mungkin untuk mengatakan binatang apa itu. Begitu binatang itu muncul, ia mengendus darah di tanah, lalu menelan salah satu dari tiga pria berbaju hitam dengan satu suap. Dua lainnya sangat ketakutan sehingga mereka berdiri di sana tanpa bergerak. Dia menyaksikan tanpa daya saat dia dimakan oleh binatang itu. Baru pada saat inilah Nathan Lewis mengerti apa yang dimaksud Ichiro Watanabe dengan berkorban. Ternyata dia menggunakan nyawa ketiga orang ini untuk merekrut hal seperti itu untuk menghadapinya. Kamu benar-benar memaksaku untuk mengorbankan binatang penelan surga. Aku tidak akan pernah membiarkanmu hari ini. Ichiro Watanabe mengertakkan gigi. Bahkan jika dia bisa membunuh Nathan Lewis dan semuanya hari ini, Ichiro Watanabe pasti akan dihukum jika dia tahu bahwa dia akan kembali. Tiga master korban dari keluarga Watanabe dikorbankan olehnya dengan cara ini, bahkan jika dia adalah tuan muda dari keluarga Watanabe, dia tidak dapat melarikan diri dari kejahatan hidup ini. Tapi Watanabe Ichiro tidak peduli tentang ini sekarang, dia ingin Nathan Lewis mati sekarang, dan dia hanya punya ide ini. Mengaum, binatang penelan langit, yang memakan mereka bertiga, sepertinya tidak kenyang sama sekali, dan menatap Nathan Lewis dengan sepasang mata seperti lonceng tembaga. Wajah Nathan Lewis menjadi serius, melihat binatang yang menelan di depannya, dia mengerutkan kening. Kekuatan binatang penelan langit di depannya mungkin telah mencapai alam leluhur bela diri tingkat 5, jadi akan sulit untuk menghadapinya. Anda harus tahu bahwa binatang buas ini berbeda dari prajurit, tidak peduli dari segi kekuatan dan kekuatan fisik, binatang buas ini jauh lebih kuat dari prajurit. Seekor binatang buas dengan kekuatan leluhur bela diri peringkat 5 sedang bertarung melawan leluhur bela diri peringkat 5, dan binatang buas itu harus menang, tanpa keraguan. Cahaya keemasan di tubuh Nathan Lewis terus berkedip, dan tubuh emas Nathan Lewis yang tidak bisa dihancurkan dimainkan sepenuhnya oleh Nathan Lewis menghadapi raksasa seperti itu. Nathan Lewis tidak berani. Ceroboh, mengaum, binatang penelan langit meraung, dan bergegas menuju Nathan Lewis dengan cepat. Kecepatan binatang yang menelan itu sangat cepat, dan tiba di depan Nathan Lewis dalam sekejap mata pedang pembunuh naga di tangan Nathan Lewis menyapu dan menebas kaki binatang yang menelan itu. Tapi semburan api berhamburan, pedang Nathan Lewis gagal melukai binatang yang menelan itu, tetapi ditampar ke tubuh oleh cakar binatang yang menelan itu. Tubuh Nathan Lewis langsung terlempar keluar, dan menabrak pohon besar dengan ganas. Nathan Lewis menggosok dadanya dan mengerutkan kening. Dengan pukulan barusan, jika Nathan Lewis tidak memiliki perlindungan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dia pasti sudah lama ditepuk menjadi pasta daging. Melihat bahwa Nathan Lewis tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan binatang yang menelan, Ichiro Watanabe berteriak dengan penuh semangat, makan dia untukku. Oman, binatang yang menelan itu meraung lagi bergegas menuju Nathan Lewis. Melihat ini, Nathan Lewis tidak berani menyentuhnya secara langsung. Dia hanya bisa memadatkan kekuatan spiritualnya di telapak kakinya, dengan putus asa mengikuti binatang yang menelan itu. Tapi Sky Swallowing Beast terlalu cepat dan mengejar Nathan Lewis tanpa henti. Jika ini terus berlanjut, kekuatan spiritual dalam tubuh Nathan Lewis cepat atau lambat akan habis. Saat itu, Nathan Lewis benar-benar menjadi santapan di dalam perut binatang buas yang menelan ini. Tepat ketika Nathan Lewis sangat cemas, bayangan putih tiba-tiba melintas, dan kemudian dia mendengar jeritan binatang buas yang menelan. Nathan Lewis buru-buru berhenti, berbalik dan melihat, tidak masalah, Nathan Lewis kaget. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Saya melihat serigala seputih salju menggigit binatang yang menelan itu. Serigala salju. Melihat serigala ini, Nathan Lewis mengenalinya sekilas. Itu adalah serigala salju yang dia temui di Pulau Swallow. Saat itu, serigala salju ini bersama Ariana Smith dan yang lainnya, mengapa tiba-tiba muncul di sini? Mungkinkah Ariana dan yang lainnya ada di pulau kecil ini? Nathan Lewis melihat sekeliling dengan penuh semangat, dan benar saja, dia melihat Nebulot Roy berjalan bersama Ariana Smith dan rombongannya. Ketika Nathan Lewis melihat Ariana Smith dan yang lainnya,
dia menjadi bahagia seperti anak kecil yang menari. Jika tidak ada banyak orang di sekitar, Nathan Lewis akan bergegas dan memeluk Ariana Smith. Saat Ariana Smith melihat Nathan Lewis, matanya berbinar kegirangan. Laida Srio, yang berada di samping, juga memandang Nathan Lewis dengan semangat dan kegembiraan. Hanya saja Nathan Lewis tidak berani menatap langsung ke arah Laida Srio, dia tidak bisa menatap mata Laida Srio. Paman Nebulo, kenapa kamu di sini? Nathan Lewis bertanya pada Nebulo Troy dengan heran. Nebulo Troy tidak menjawab Nathan Lewis, tetapi melirik anggota pengadilan Dharma tidak jauh dari sana yang bertarung sengit dengan para prajurit pulau, dan kemudian berkata kepada Ariana Smith dan Laida Srio, kalian berdua dapat mencoba keterampilanmu. Setelah Nebulo Troy selesai berbicara, Ariana Smith dan Laida Srio tersenyum penuh semangat, lalu menghilang di depan Nathan Lewis dalam sekejap. Kemudian, di medan perang yang kacau, dua sosok cantik muncul, dan di mana kedua sosok itu lewat, para prajurit Jepang itu terbunuh satu demi satu. Ini, mata Nathan Lewis membelalak, tidak bisa mempercayai semua yang ada di depannya. Anda harus tahu bahwa kekuatan terendah dari para prajurit pulau ini adalah Grandmaster, dan ada beberapa Grandmaster puncak di antara mereka, bahkan dengan bantuan Andrew, mereka masih berjuang keras sampai sekarang, tetapi ketika Ariana Smith dan Laida Srio bergabung, pertempuran situasi menjadi jelas. Seketika, ini agak terlalu keterlaluan. Anda harus tahu bahwa Nathan Lewis dan Ariana Smith baru saja pergi lebih dari sebulan. Bagaimana kekuatan mereka bisa tumbuh begitu cepat? Melihat Nathan Lewis seperti itu, Meyer menutup mulutnya dan tersenyum. Nathan Lewis, apakah kamu tidak mengerti bahwa kekuatan Ariana dan Laida tumbuh begitu cepat? Nathan Lewis mengangguk, dia benar-benar tidak mengerti. Ini kecepatan kultivasi lebih cepat dari dia. Biarkan aku memberitahumu, itu karena Paman Nebulo menyerahkan semua kekuatannya kepada mereka berdua. Sekarang Paman Nebulo hanyalah orang biasa, jelas Meyer. Mendengar apa yang dikatakan Meyer, Nathan Lewis tercengang, dan memandang Nebulo Troy dengan tak percaya. Paman Nebulo, kenapa kamu melakukan ini? Nebulo Troy sangat acuh tak acuh, dan sedikit tersenyum. Nathan Lewis, saya memiliki seluruh tubuh keterampilan, tetapi dia tidak dapat membantu Anda. Selama saya muncul, keluarga Troy tidak akan pernah membiarkan saya pergi. Saya akan meneruskan keterampilan ini kepada Ariana dan Laida, dan membiarkan mereka membantu Anda. Saya percaya kamu di masa depan, kamu pasti bisa membunuh keluarga Troy dan menyelamatkan wanita tertua. Nathan Lewis memandang Nebulo Troy, matanya tiba-tiba menjadi lembab. Ryan Troy dikorbankan karena dia, dan sekarang Nebulo Troy kalah semua keahliannya untuknya. Nathan Lewis tidak tahu bagaimana membalasnya. Segera, semua prajurit pulau musnah, dan Ariana Smith serta Laida Srio kembali dengan penuh semangat. Andrew dan Delon Rugo juga mengikuti. Keduanya penuh keraguan, mereka tidak tahu apa hubungan antara orang yang muncul entah dari mana ini dengan Nathan Lewis. Kapten Rugo, apakah ada korban di antara rakyat kita? Melihat Delon Rugo, Nathan Lewis buru-buru bertanya. Dia berjanji pada Falco Wetner bahwa dia akan membawa kembali semua orang dari paviliun penjaga. Hanya 10 orang yang terluka, dan tidak ada yang dikorbankan, kata Delon Rugo. Mendengar ini, Nathan Lewis menghela nafas lega. Saat Nathan Lewis hendak bertanya lagi mengapa Nebulo Troy dan yang lainnya ada di pulau itu, mata Nathan Lewis tertarik oleh raungan binatang buas yang menelan. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.